Dunia di balik jendela lantai 57 ini selalu tampak kecil. Mobil-mobil yang terjebak macet di kawasan Sudirman terlihat seperti barisan semut logam yang tidak berdaya. Sementara gedung-gedung beton lainnya seolah sedang berlomba menyentuh langit kelabu. Aku menyukai ketinggian ini. Di sini, aku merasa memegang kendali. Di sini, tidak ada yang bisa menyentuhku. Pak Arka, laporan kuartal ketiga untuk proyek Superblok di Surabaya sudah siap untuk ditinjau. Suara sekretarisku, Linda, memecah keheningan ruang kerja yang kedap suara itu. Aku hanya mengangguk tanpa menoleh. Perhatianku teralih pada gumpalan awan hitam yang mendadak tumpah. Hujan turun dengan amarah yang luar biasa, seolah ingin menenggelamkan Jakarta dalam sekejap. Kilat menyambar, memantul di kaca tempart setebal 10 cm yang memisahkanku dengan amukan alam. Batalkan pertemuan dengan investor sore ini, Lin. Cuaca tidak memungkinkan, kataku dingin. Baik Pak, tapi ada satu hal lagi. Di bawah, di area lobi utama. Linda ragu-ragu sejenak. Ada sedikit kendala dengan security. Karena hujan terlalu deras, beberapa warga sekitar ikut berteduh di teras. Beberapa masuk ke lobi. Aku mengerutkan kening. Aku paling tidak suka ketidakteraturan. Lobi kantorku adalah representasi dari kemapanan dan profesionalisme. Biarkan security yang mengurusnya. Beri mereka payung atau arahkan ke halte terdekat. Jangan biarkan lobi penuh sesak seperti pasar kaget. Aku mengambil jas abu-abu gelapku, berniat untuk pulang lebih awal sebelum banjir benar-benar mengunci jalanan. Namun, entah mengapa, saat aku menuruni lift transparan menuju lobi, jantungku berdegup dengan ritme yang tidak biasa. Ada rasa gelisah yang tidak bisa kujelaskan dengan logika bisnis manapun. Ting! Pintu lift terbuka. Aroma esensial oil cendana yang elegan di lobi bercampur dengan bau aspal basah dan udara lembab yang merembes masuk. Aku melangkah keluar dengan langkah angkuh yang biasa kupakai. Di sana, di sudut dekat pintu kaca raksasa, aku melihat mereka. Seorang gadis muda, mungkin awal 20-an, dengan jaket plastik transparan yang sudah robek di beberapa bagian. Tangannya mendekap erat seorang wanita tua yang tubuhnya ringkih dan gemetar hebat. Mereka basah kuyup, air menetes dari ujung rambut sang nenek, membentuk genangan kecil di atas lantai marmer Italia yang baru saja dipoles. Kepala security menghampiri mereka. Wajahnya tampak gusar. Ibu, tolong, jangan di sini. Area ini harus steril. Mari, saya antar ke pos luar saja. Gadis itu menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Nenek saya kedinginan, Pak. Tolong, sebentar saja, sampai hujannya agak reda. Dia punya asma. Kalau kena angin kencang di luar, saya takut. Aku berhenti melangkah. Aku seharusnya terus berjalan menuju mobil pribadiku yang sudah menunggu di pintu drop-off. Tapi langkahku terkunci. Tatapanku jatuh pada wanita tua itu, Ibu Lastri. Dia tidak melihat ke arah security, tidak juga ke arah kerumunan orang kantoran yang menatapnya dengan pandangan risih. Wanita tua itu menatapku. Bukan, dia tidak menatapku sebagai seorang CEO. Dia menatapku dengan sorot mata yang kosong, namun di dalamnya ada kedalaman kesedihan yang seolah-olah mengenalku. Ada rasa sakit yang sangat familiar terpancar dari sana. Sebuah luka lama yang tiba-tiba berdenyut di dalam dadaku. Pak Arka, maaf, akan segera kami tertibkan, lapor kepala security saat melihatku mendekat. Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Aku berjalan mendekat ke arah mereka. Bau hujan dan sabun murah tercium dari tubuh mereka. Sangat kontras dengan parfum mahal yang memenuhi ruangan ini. Biarkan mereka di sini. Suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya, bahkan bagi telingaku sendiri. Tapi, Pak, prosedur? Bawa mereka ke ruang tunggu VIP di sebelah sana. Berikan handuk hangat dan teh. Potongku tanpa melepaskan pandangan dari wanita tua itu.
Wanita tua itu menggigil, bibirnya membiru, namun matanya tetap terpaku padaku. Dia bergumam pelan, sesuatu yang tidak tertangkap oleh telingaku karena suara guntur yang kembali menggelegar di luar. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," isak gadis muda itu. Sari sambil merangkul pundak neneknya. Aku berbalik, mencoba mengabaikan getaran aneh di tanganku. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah aksi kemanusiaan biasa, tapi jauh di dalam lubuk hatiku ada suara yang berbisik bahwa hujan sore ini tidak turun secara kebetulan. Hujan ini membawa sesuatu yang telah lama aku kubur di bawah tumpukan uang dan kekuasaan, sesuatu yang dulu kusebut dengan nama Ibu. Ruang tunggu VIP itu biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting, para pemilik modal, pejabat tinggi, atau arsitek kelas dunia. Namun sore ini, aroma kopi mahal dan furnitur kulit yang mewah harus berbagi ruang dengan bau apek kain basah. Aku berdiri di ambang pintu, memerhatikan Linda yang dengan ragu-ragu menyerahkan 2 lembar handuk putih bersih kepada Sari. "Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak," bisik Sari berkali-kali. Ia sibuk mengusap lengan Ibu Lastri yang masih menggigil. Meski pendingin ruangan sudah aku minta untuk dikecilkan, aku tetap diam di pojok ruangan, menyandarkan bahu pada bingkai pintu. Ada sesuatu yang magnetis dari wanita tua itu. Dia duduk tegak, namun rapuh. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan yang aneh, seolah dia sedang mencoba mengenali sesuatu yang hilang. "Maafkan kami, Pak, kalau kami mengotori kursinya," kata Sari padaku saat menyadari kehadiranku. Ia tampak sangat sungkan. Tangannya sibuk merapikan tas kain kumuh yang diletakkan di atas meja marmer. "Tidak apa-apa," jawabku singkat. Suaraku terdengar kaku di telingaku sendiri. "Kalian bisa di sini sampai hujan reda. Jangan terburu-buru." Sari mengangguk. Lalu ia merogoh tasnya. Mungkin dia mencari botol minyak kayu putih atau sesuatu untuk menghangatkan neneknya. Namun, saat ia menarik tangannya keluar, sebuah benda tersangkut di resleting tasnya yang rusak. Sebuah benda kecil, tipis, dan kusam. Benda itu terjatuh ke lantai. Secara refleks, aku melangkah maju. Angin dari celah pintu yang terbuka karena seorang staf keluar masuk meniup benda itu selembar. Foto usang tepat ke arah sepatuku. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Niatku hanya ingin mengembalikannya. Namun saat jemariku menyentuh kertas foto yang sudah mulai retak di bagian pinggirnya itu, duniaku seolah berhenti berputar. Itu adalah foto Hai Temputia yang sudah menguning dimakan usia. Di dalam foto itu, seorang wanita muda dengan kebaya sederhana tersenyum sangat tulus. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun yang mengenakan kaos berkerah. Anak itu memiliki tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya. Tanganku gemetar. Aku meraba bawah telinga kiriku sendiri. Tahi lalat itu ada di sana. Latar belakang foto itu adalah sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu bercat putih yang sudah mengelupas dan dahan pohon mangga yang menjuntai rendah itu. Foto itu, suaraku tercekat di tenggorokan. Sari segera berdiri. Wajahnya cemas. "Maaf, Pak, itu milik nenek saya." Itu satu-satunya barang yang dia pegang erat-erat waktu warga menemukan dia linglung di pinggir jalan raya 20 tahun yang lalu. Aku tidak mendengarkan penjelasan Sari sepenuhnya. Mataku terpaku pada sosok wanita di foto itu. Senyumnya, sorot matanya yang penuh pelindung. Itu adalah wajah yang sengaja dihapus oleh ayahku dari setiap album foto di rumah kami. Ayah bilang, ibu pergi karena dia tidak tahan hidup susah dan memilih mengejar laki-laki kaya di kota lain. Ayah bilang, ibu membuangku karena aku hanya beban baginya. Nenek sering sekali bicara tentang rumah itu. Lanjut Sari, suaranya melembut. Dia selalu bilang, ada pagar putih dan pohon mangga yang manis di depannya. Dia bilang, dia harus pulang
karena anaknya sedang menunggunya untuk makan sore. Aku menatap Ibu Lastri. Dia masih duduk diam, namun saat matanya bertemu denganku, bibirnya bergetar. Dia seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata itu tersangkut di balik kabut ingatannya yang pecah. Di mana warga menemukan dia? Tanyaku. Suaraku kini bergetar hebat. Di pinggiran kota, Pak. Di dekat terminal bus lama yang sudah digusur. Katanya, dia diturunkan dari sebuah mobil hitam di tengah malam tanpa membawa apapun, kecuali foto itu dan baju yang melekat di badannya. Mobil hitam. Ayahku selalu menggunakan mobil hitam. Tiba-tiba, kemewahan di sekelilingku terasa mencekik. Dinding kaca yang selama ini melindungiku terasa seperti penjara yang dibangun di atas kebohongan. Jika apa yang dikatakan Sari benar, maka selama 20 tahun ini, aku telah membenci orang yang salah. Siapa nama asli nenekmu? Tanyaku, nyaris berbisik. Sari menggeleng pelan. Kami tidak tahu pasti, Pak. Di pasar dulu, orang memanggilnya Mak Lastri. Jadi saya memanggilnya Nenek Lastri. Dia tidak pernah ingat nama lengkapnya sendiri. Aku menggenggam foto itu dengan sangat erat. Takut jika aku melepaskannya, kenyataan ini akan ikut menghilang. Kepalaku pening. Jika wanita ini adalah ibuku, mengapa dia tidak pernah mencariku? Mengapa dia hidup terlenta-lenta, sementara aku mandi dalam kemewahan hasil warisan ayahku? Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus membuktikan ini. Meski hatiku takut akan kebenaran yang mungkin menghancurkan seluruh hidupku. Dunia di sekitarku mendadak senyap. Meski di luar sana guntur masih bersahut-sahutan. Aku menarik sebuah kursi kayu berlapis bludru dan duduk tepat di hadapan mereka. Aku, Arka Pratama, pria yang biasanya hanya bicara dalam hitungan menit untuk kesepakatan miliaran rupiah, kini justru terdiam terpaku di depan seorang gadis penjual kue dan seorang wanita tua yang kehilangan ingatannya. Ceritakan padaku. Sari, kataku. Suaraku terdengar serak. Ceritakan semuanya. Dari awal kalian bertemu. Sari tampak ragu. Matanya melirik Linda yang masih berdiri di dekat pintu dengan wajah bingung. Aku memberi isyarat pada Linda untuk keluar dan menutup pintu. Kini hanya ada kami bertiga di ruangan yang kedap suara ini. 10 tahun lalu, Pak. Sari memulai dengan suara pelan. Waktu itu saya masih remaja. Membantu ibu saya jualan nasi uduk di dekat pasar loak pinggiran kota. Saya melihat Nenek Lastri duduk di emperan toko yang sudah tutup. Dia kehujanan, persis seperti sore ini. Tapi yang membuat saya sedih, bukan karena dia basah, tapi karena dia terus memeluk foto itu sambil menangis tanpa suara. Aku melirik foto di tanganku. Kertasnya terasa dingin, namun hatiku terasa terbakar. Warga di sana bilang nenek sudah ada di sekitar terminal bus lama sejak 10 tahun sebelumnya. Lagi berarti sekitar 20 tahun dari sekarang, lanjut Sari. Awalnya dia sering bertanya pada orang-orang di mana rumah dengan pagar putih dan pohon mangga. Tapi tidak ada yang tahu. Dia linglung. Pak, seperti orang yang jiwanya sudah dicuri paksa dari tubuhnya. Dia tidak pernah ingat namanya sendiri, tanyaku. Tidak pernah, Pak. Dia hanya ingat satu hal. Dia harus menunggu. Dia bilang, suaminya menyuruhnya menunggu di sana. Katanya, mau menjemput pakai mobil hitam. Tapi mobil itu tidak pernah datang. Yang datang justru sekelompok orang yang mengusirnya dari pangkalan bus karena dianggap mengganggu. Rahangku mengeras. Mobil hitam ayahku selalu membanggakan mobil sedan hitamnya yang mengkilap. Bayangan masa kecilku berkelebat. Ayah yang pulang dengan wajah merah padam membanting pintu dan memberitahuku bahwa ibu telah pergi dengan laki-laki lain karena bosan hidup dalam kesederhanaan bersamanya. Sejak saat itu, ayah bekerja keras, menjadi sangat kaya, dan mendidikku menjadi pria yang dingin
dan tak tersentuh. Lalu kenapa kau merawatnya? Tanyaku pada Sari. Kau sendiri. Maaf, kalian terlihat kesulitan. Sari tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat tulus hingga membuatku merasa malu akan sinismeku selama ini. Ibu saya selalu bilang, rezeki itu bukan cuma uang, Pak. Merawat orang yang tidak punya siapa-siapa adalah titipan. Nenek Lastri ini baik sekali. Meski dia sering lupa banyak hal, dia selalu membantu saya membungkus QQ dagangan saya. Dia sering bergumam, katanya dia dulu jago masak untuk anaknya. Aku menatap Ibu Lastri. Dia sedang memandangi tangannya yang keriput. Tiba-tiba, dia meraih sebuah serbet bersih di atas meja dan mulai melipatnya dengan gerakan yang sangat spesifik. Lipatan segitiga kecil yang rapi. Persis seperti cara ibuku dulu melipat sapu tangan sekolahku. Jantungku berdegup kencang. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah memori otot. Sisa-sisa kasih sayang yang masih tersimpan di ujung jarinya, meskipun otaknya telah mengkhianatinya. Sari, kataku sambil menatapnya tajam. Apakah dia pernah menyebut nama Arka? Atau mungkin Arman? Sari mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat. Arman, nama itu sepertinya pernah, Pak. Kadang-kadang kalau dia sedang melamun di teras rumah kontrakan kami, sambil melihat hujan, dia suka memanggil Man. Man, tapi setelah itu, dia akan menangis histeris sampai sesak napas. Jadi saya biasanya langsung mengalihkan perhatiannya. Mendengar nama itu disebut Man, nama kecil yang hanya boleh diucapkan oleh ibuku, rasanya seperti ada palu besar yang menghantam dadaku. Selama 20 tahun, aku membangun gudang-gudang tinggi ini untuk membuktikan pada dunia bahwa aku bisa sukses tanpa kasih sayang seorang ibu yang katanya telah membuangku. Namun sekarang, kenyataan di depanku berkata lain. Dia tidak membuangku, dia dibuang. Dia tidak meninggalkanku karena harta. Dia dibuat kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya, oleh pria yang selama ini kuhormati sebagai pahlawanku, Pak Arka. Bapak tidak apa-apa? Sari bertanya dengan nada cemas melihat wajahku yang pucat. Aku tidak menjawab. Mataku beralih ke pergelangan tanganku sendiri. Di sana, melingkar sebuah gelang anyaman hitam sederhana dengan liontin kecil yang sudah mulai kusam. Gelang yang tidak pernah kulepas. Satu-satunya benda yang tersisa di kamarku setelah ayah membersihkan semua jejak ibu. Tiba-tiba, Ibu Lastri yang sejak tadi diam, bergerak. Matanya yang tadinya kosong, kini mendadak fokus, tajam, dan tertuju tepat pada pergelangan tanganku. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Seolah-olah hujan di luar sana berhasil menembus dinding kaca dan masuk ke dalam tulangku. Ibu Lastri, yang sejak tadi hanya terdiam, seperti patung rapuh tiba-tiba, bergerak maju. Tubuhnya yang kecil dan bungkuk itu condong ke arahku, jari-jarinya yang kasar dan keriput jari-jari yang telah menghabiskan 20 tahun mencuci piring di pasar dan membungkus QQ dagangan meraih pergelangan tangan kiriku. Aku tertegun. Aku adalah orang yang sangat menjaga jarak fisik dengan siapapun, namun sentuhannya tidak membuatku ingin menghindar. Sebaliknya, sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang merambat hingga ke jantung. Hitam, anyaman ini, suaranya serak, nyaris berupa bisikan yang tertelan angin. Sari tampak kaget dan hendak menarik tangan neneknya. Maaf, Pak Arka, nenek, jangan lancang, itu barang mahal milik bapak ini. Jangan, Sari, biarkan saja, potongku cepat. Napasku tertahan di tenggorokan. Ibu Lastri tidak melepaskanku. Dia memutar pergelangan tanganku, menatap gelang anyaman hitam itu dengan intensitas yang mengerikan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang kusam. Gelang ini adalah satu-satunya benda yang tidak sempat dibuang oleh ayah saat dia membersihkan seluruh jejak ibu dari rumah kami. Ayah bilang itu hanyalah sampah pasar yang aku pungut. Tapi aku diam-diam menyimpannya
karena aku ingat seseorang pernah melingkarkannya di tanganku sambil membisikkan doa. Gelang ini ada isinya, gumam Ibu Lastri. Ibu yang buat supaya Man tidak hilang, supaya Man selalu ingat jalan pulang. Jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging. Selama ini aku hanya menganggap liontin kecil pada gelang ini sebagai hiasan besi biasa yang sudah berkarat dan tergores. "Apa maksud ibu?" tanyaku dengan suara yang bergetar hebat. Ibu Lastri menatapku. Kali ini matanya tidak lagi kosong. Ada secercah cahaya kesadaran yang muncul dari balik kabut amnesianya. Buka di baliknya. "Pakai kuku, Nak. Ada nama kecilmu di sana." Ibu yang mengukirnya pakai peniti. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku melepas gelang itu. Aku meraba bagian belakang liontin kecil yang permukaannya tampak kasar karena goresan-goresan lama. Aku tidak pernah memerhatikannya sedalam ini. Aku selalu menganggap goresan itu hanyalah tanda pemakaian selama bertahun-tahun. Aku mengambil pulpen logam dari atas meja, menggunakan ujungnya yang tajam untuk membersihkan kerak hitam yang menutupi bagian belakang liontin itu. Aku menggosoknya dengan ujung kemeja mahalku, mengabaikan noda yang tertinggal di kain sutra itu. Dan di sana, di bawah sorot lampu ruangan yang terang, aku melihatnya. 2 huruf kecil, diukir dengan tangan yang tidak terampil, namun penuh perasaan. A. Lebar. Duniaku terasa runtuh. Arka dan Lastri. Atau mungkin Arman dan Lastri. "Man," panggilnya lagi. Suaranya kini lebih jelas, penuh dengan kerinduan yang menyayat hati. "Anakku." "Man, Nenek ingat." Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah seketika. "Nenek ingat Pak Arka." Aku menatap wanita di depanku. Bayangan masa kecil yang selama ini terkunci rapat di balik pintu trauma mendadak meledak keluar. Aku ingat bau harum kemangi dari tangannya. Aku ingat bagaimana dia mengusap kepalaku sebelum tidur. Dan aku ingat malam itu malam ketika ayah menarikku paksa dari pelukannya. Sementara beberapa pria berbadan besar menyeretnya keluar ke arah mobil hitam yang terparkir di depan pagar putih kami. Ayah bilang ibu pergi dengan laki-laki lain. Ayah bilang ibu tidak mencintaiku. Kebohongan itu adalah fondasi dari seluruh kesuksesanku. Aku membangun kerajaan bisnis ini dengan kemarahan terhadap seorang wanita yang ternyata selama 20 tahun ini tidak pernah berhenti mencariku dalam kegelapan pikirannya sendiri. "Ibu," suaraku pecah. Aku tidak peduli lagi pada harga diriku sebagai seorang CEO. Aku tidak peduli pada Linda yang mungkin mengintip dari balik pintu. Aku jatuh berlutut di depan kursi plastik tempatnya duduk. Aku meraih kedua tangan kasarnya dan menempelkannya ke pipiku. Dingin, namun terasa seperti rumah. "Ibu, ini aku, ini Arman Isaku." Ibu Lastri gemetar hebat. Dia membelai rambutku dengan gerakan yang ragu-ragu. Seolah takut aku hanyalah bayangan yang akan hilang jika disentuh terlalu keras. "Man, sudah makan?" tanyanya lugu. Sebuah pertanyaan sederhana yang menunjukkan bahwa meski ingatannya hancur, insting seorang ibu untuk melindungi anaknya tetap utuh. Di luar, hujan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah yang basah. Namun di dalam ruangan ini, badai baru saja dimulai. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku harus tahu bagaimana ayahku bisa sekejam itu membuang istrinya sendiri ke pinggir jalan seperti sampah. Dunia yang kubangun dengan beton dan baja selama 20 tahun ini mendadak terasa seperti istana pasir yang tersapu ombak. Ibu Lastri bukut tertidur kelelahan di sofa WP setelah tangisnya pecah. Sari duduk menjaganya, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba dan tidak percaya bahwa pria di depannya adalah anak yang selama ini dicari oleh nenek asuhnya. Aku melangkah keluar ruangan dengan napas memburu. Aku butuh udara, tapi oksigen di lobi ini terasa beracun.
Aku mengeluarkan ponsel. Jemariku bergetar hebat saat mencari nama Hendrawan, pengacara keluarga, sekaligus tangan kanan mendiang ayahku. Hendrawan, suaraku parau saat sambungan terhubung. Aku ingin kau datang ke kantor sekarang. Bawa kunci brankas pribadi ayah yang ada di bank pusat. Brankas kode Omega. Tapi Pak Arka, ini sudah di luar jam kerja dan hujan masih. Sekarang, Hendrawan, atau besok kau tidak perlu masuk kantor lagi selamanya. Aku membentak, melepaskan seluruh rasa frustrasi yang membuncah. 2 jam kemudian, di ruang kerjaku yang remang, Hendrawan duduk di depanku dengan napas tersengal. Di atas meja jati besarku, sebuah kotak logam kecil berwarna hitam pekat tergeletak. Kotak itu adalah wasiat rahasia ayahku yang hanya boleh dibuka jika aku dalam keadaan darurat finansial. Begitu bunyi pesan terakhirnya. Tapi, bagiku, ini adalah darurat jiwa. Aku memutar kode kombinasi yang sudah kuhafal. Klik. Di dalamnya tidak ada tumpukan emas atau sertifikat saham tambahan. Hanya ada sebuah buku harian tua bersampul kulit dan beberapa lembar surat kusam yang diikat tali rami. Aku membuka lembar pertama. Tulisan tangan ayah yang tegas dan kaku menyambutku. 14 Juli tahun 2006. Lastri mulai tidak terkendali. Dia menolak menandatangani surat pelepasan aset atas namanya. Dia bilang harta ini milik Arman, bukan milikku. Aku tidak bisa membiarkan wanita desa itu menghalangi ambisiku. Aku harus menyingkirkannya tanpa jejak. Arman masih kecil. Dia akan segera lupa jika aku memberinya narasi yang tepat. Mataku memanas. Aku membalik halaman berikutnya dengan kasar. 16 Juli tahun 2006. Selesai. Aku membayar orang-orang terminal untuk membawanya sejauh mungkin. Aku memberitahu Arman bahwa ibunya kabur dengan pria lain. Dia menangis semalaman. Tapi itu lebih baik daripada dia tahu ayahnya adalah seorang monster. Aku akan membangun kerajaan ini untuknya, meski fondasinya adalah pengkhianatan. Aku melempar buku itu ke dinding. Suara benturannya menggema di ruangan luas itu. Bajingan, bisikku pedih. Selama ini, aku memuja ayah sebagai pahlawan yang bangkit dari kepedihan ditinggal istri. Aku membangun gudang-gedang ini dengan motivasi untuk membuktikan pada ibu yang jahat bahwa kami bisa sukses tanpanya. Setiap keringat yang kukeluarkan adalah bentuk balas dendam pada sosok wanita yang ternyata sedang meringkuk kedinginan di kolong jembatan dan pasar-pasar loak. Ayah tidak hanya membuang ibu, dia mencuri ibuku dariku dan mencuri masa kecilku darinya. Dia membunuh jiwa kami berdua tanpa perlu menghentikan detak jantung kami. Pak Arka, Hendrawan mencoba bicara. Wajahnya pucat pasi. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Haryo. Saya tidak tahu kalau Nyonya Lastri masih hidup. Keluar, kataku dingin, tanpa menoleh. Keluar sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kusesali. Setelah Hendrawan pergi, aku terduduk lemas di kursi kebesaranku. Aku menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela. Lampu-lampu kota yang gemerlap itu kini tampak seperti ejekan. Semua kemewahan ini dibangun di atas air mata seorang wanita yang kini bahkan tidak ingat namanya sendiri. Aku teringat kata-kata Sari di bawah tadi. Ibu diturunkan dari mobil hitam di tengah malam tanpa membawa apapun. Ayah membuangnya seperti sampah di tempat yang asing, membiarkannya trauma hingga pikirannya pecah. Karena tidak sanggup menanggung kenyataan bahwa suami dan anaknya telah hilang, aku berdiri, melangkah kembali menuju ruang tunggu VIP. Aku tidak butuh lagi bukti hukum atau pengakuan saksi. Getaran di dadaku saat melihat ibu melipat serbet adalah bukti yang lebih kuat dari dokumen apapun. Saat aku membuka pintu, aku melihat Sari sedang menyelimuti ibu dengan jas mahalku yang tadi kutinggalkan. Ibu terbangun, matanya yang sayu menkari-kari di dalam ruangan yang asing itu. Begitu dia melihatku, sebuah senyum tipis, sangat tipis,
dan rapuh muncul di bibirnya yang pucat. Man, sudah pulang? Tanyanya lagi. Pertanyaan yang sama. Aku melangkah mendekat, berlutut di sampingnya, dan menggenggam tangannya yang kasar. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan beyang-beyang ayahku sendiri, memisahkan kami lagi. Ibu, maafkan Arka, Isaku, membenamkan wajahku di pangkuannya. Maafkan Arka yang terlalu lama menemukan jalan pulang. Malam semakin larut, dan kebisingan Jakarta di luar sana perlahan meredup, digantikan oleh suara tetesan sisa hujan yang jatuh dari atap gedung. Di dalam ruangan VIP ini, waktu seolah berhenti. Aku masih berlutut, merasakan tangan ibu yang gemetar mengusap rambutku. Namun, tiba-tiba gerakan tangannya terhenti. Tubuh Ibu Lastri menegang, matanya yang tadi sayu mendadak melebar, menatap lurus ke arah dinding kosong di depannya. Napasnya mulai memburu, pendek dan tersedak, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencekik lehernya dari dalam. Ibu, kenapa? Tanyaku panik. Segera bangkit dan memegang bahunya. Gelap, gelap, bisiknya dengan suara yang mengerikan. Mobilnya tidak berhenti. Mereka mendorong ibu. Man, di mana kamu nak? Pagar putihnya. Ibu tidak lihat pagar putihnya. Ini adalah serangan panik yang diceritakan Sari. Ingatannya yang selama ini terkunci rapat di balik dinding trauma, kini mencoba menjebol keluar secara paksa. Ibu mulai mencengkeram kepalanya sendiri, merintih kesakitan, seolah kepalanya sedang dibelah. Nenek, tenang. Nek, ini Sari di sini. Sari mencoba memeluknya dari samping. Wajahnya pucat pasi. Pak Arka, biasanya kalau sudah begini, nenek akan pingsan. Karena terlalu sesak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak ingin dia tenggelam lagi ke dalam kegelapan itu. Aku meraih kedua tangannya, memaksanya menatap mataku. Ibu, lihat aku. Lihat Arka? Lihat Arka, tidak ada mobil hitam lagi. Tidak ada orang jahat. Ini Arka, anak ibu. Ibu terus menggeleng. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang cekung. Haryo, kenapa mas? Mas, kenapa aku dibuang? Arman masih butuh susu. Arman belum makan sore. Mendengar nama ayah disebut dari mulutnya dengan nada penuh luka itu, membuat jantungku serasa diremas. Dia tidak hanya mengingatku, dia mengingat pengkhianatan itu. Dia mengingat detik-detik saat dunianya dihancurkan oleh pria yang seharusnya melindunginya. Ibu, dengarkan aku, kataku. Suaraku kini bergetar namun tegas. Haryo sudah tidak ada. Dia tidak bisa menyakitimu lagi. Sekarang ada Arka. Arka sudah besar, Bu. Arka yang akan menjagamu. Lihat gelang ini. Lihat, aku menunjukkan gelang anyaman hitam itu tepat di depan matanya. Aku mengarahkan ibu jarinya untuk meraba ukiran A lebar di balik liontin itu. Ibu yang buat ini untukku. Ingat, supaya aku tidak hilang. Sekarang ibu yang tidak akan hilang lagi. Aku sudah memegang tangan ibu. Keajaiban itu terjadi. Perlahan, deru napasnya yang tidak beraturan mulai melambat. Gemetar di tubuhnya mereda seiring dengan tatapan matanya yang mulai fokus padaku. Dia menatapku lama sekali, seolah sedang memindai setiap inci wajahku untuk mencocokkannya dengan memori anak laki-laki 6 tahun yang ia simpan selama 2 dekade. Dia menyentuh rahangku, lalu turun ke tahi lalat di bawah telinga kiriku. Man, suaranya kini tidak lagi parau, melainkan lembut dan penuh kesadaran. Sebuah panggilan yang bukan berasal dari kabut amnesia, tapi dari kedalaman jiwa seorang ibu yang telah kembali. Anakku, anakku, sudah setinggi ini? Iya, Bu. Ini Arka. Ini Armanmu, Isaku. Aku tidak peduli lagi betapa berantakannya penampilanku saat ini. Ibu menarikku ke dalam pelukannya. Bau hujan dan keringat yang tadi terasa asing, kini berubah
menjadi aroma paling menenangkan yang pernah ku kenal. Inilah potongan jiwaku yang hilang. Selama ini, aku merasa kosong meski memiliki segalanya. Dan ternyata, lubang itu hanya bisa ditutup oleh pelukan ringkih ini. Sari berdiri di pojok ruangan, menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya. Dia tersenyum. Sebuah senyuman lega, seolah beban berat yang ia panggul selama 10 tahun merawat ibu, kini telah terangkat. Ibu ingat semuanya? Tanyaku pelan di bahunya. Ibu ingat, kamu menangis di depan pagar waktu mobil itu jalan. Bisiknya, pedih. Itu ingatan terakhir yang ibu punya sebelum semuanya jadi gelap dan dingin. Tapi, sekarang sudah terang, Man. Sudah ada kamu. Aku melepaskan pelukan, menatap wajahnya yang kini tampak lebih hidup, meski guratan usia tak bisa bohong. Aku berdiri, lalu menoleh ke arah Sari. Sari, panggilku. Gadis itu tersentak. Mulai malam ini, kau tidak perlu lagi berjualan kue keliling. Kau sudah menjaga harta paling berhargaku saat aku sendiri bahkan tidak tahu harta itu ada. Aku akan menjamin seluruh hidupmu. Sari menggeleng cepat. Saya tulus merawat nenek, Pak. Saya tidak minta imbalan. Ini bukan imbalan, kataku tulus. Ini adalah tanggung jawab. Kau adalah keluarga kami sekarang. Aku membantu ibu berdiri. Kakinya masih agak lemas, tapi dia memegang lenganku dengan sangat erat, seolah takut jika dia melepas sedikit saja, dia akan terlempar kembali ke terminal bus yang dingin itu. Ayo kita pulang, Bu, kataku. Ke rumah pagar putih? Tanyanya dengan mata berbinar seperti anak kecil. Ke rumah yang lebih baik dari itu, jawabku sambil tersenyum. Tapi aku janji, pagar putih dan pohon mangganya akan selalu ada untuk ibu. Pagi ini, matahari Jakarta muncul dengan malu-malu di balik sisa awan mendung kemarin. Namun, bagi saya, ini adalah fajar pertama yang benar-benar terang dalam 20 tahun. Mobil hitam yang dulu menjadi simbol trauma, kini telah kuganti dengan kendaraan yang lebih hangat. Kami melaju membelah kemacetan. Namun, tujuanku bukan lagi gedung pencakar langit di Sudirman. Kami menuju ke arah selatan, ke sebuah kawasan yang lebih tenang, di mana sebuah rumah tua yang baru saja selesai direnovasi berdiri menanti. Di kursi belakang, ibu duduk menggandeng tangan Sari. Ibu terlihat jauh lebih segar dengan kebaya katun berwarna krem yang lembut. Matanya terus menatap keluar jendela dengan binar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kita sudah sampai. Bu, kataku pelan saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang kayu. Saat pagar terbuka, ibu menahan napas. Di depan kami, sebuah rumah bergaya kolonial modern berdiri anggun. Dan sesuai janjiku, pagar depan rumah itu dicat putih bersih, berkilauan tertimpa cahaya matahari. Di halaman samping yang luas, sebuah pohon mangga harum manis yang rimbun berdiri kokoh. Dahan-dahannya menjuntai rendah, seolah menyapa siapapun yang datang. Ibu turun dari mobil dengan langkah gemetar. Ia tidak butuh bantuan lagi. Kakinya seolah dituntun oleh memori yang telah pulih. Ia berjalan menuju pagar itu, meraba cat putihnya yang halus, lalu beralih menyentuh batang pohon mangga. Man, pohonnya sudah besar, bisiknya dengan suara bergetar. Iya, Bu, pohon ini menunggu ibu pulang untuk memanen buahnya, jawabku sambil berdiri di sampingnya. Aku menoleh ke arah Sari yang berdiri agak jauh di belakang, tampak sungkan untuk masuk. Aku memberi isyarat padanya. Sari, ini juga rumahmu. Ada pavilion di samping yang sudah kusiapkan untukmu dan keluargamu jika kau ingin mereka tinggal di sini. Dan seperti yang kukatakan, aku ingin kau memimpin Yayasan Lastri Pratama yang akan kubangun. Kita akan mencari ibu-ibu lain di luar sana yang mungkin bernasib sama dengan ibu. Sari menutup mulutnya, air matanya jatuh kali ini bukan karena sedih, tapi karena syukur yang meluap. Terima kasih, Pak Arka. Saya tidak tahu harus bicara apa. Cukup panggil aku Arka.
Sari, kita keluarga sekarang. Kami melangkah masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, aku telah memajang sebuah bingkai besar. Bukan foto diriku saat memenangkan penghargaan bisnis, melainkan foto Haitem Putia Usang yang ditemukan Sari tempo hari. Foto itu kini telah diperbaiki secara digital, namun tetap mempertahankan nyawanya. Foto seorang ibu muda dan anak laki-lakinya di depan pagar putih. Ibu berdiri lama di depan foto itu. Lalu ia beralih menatapku. Ia merogoh saku kebayanya dan mengeluarkan gelang anyaman hitam yang kini telah kubersihkan hingga liontinnya mengkilap. Gelang ini sudah menjalankan tugasnya, Man, kata ibu lembut. Ia mengambil tanganku dan melingkarkan kembali gelang itu di pergelangan tanganku. Dia sudah menuntunmu pulang pada ibu. Jangan pernah dilepas lagi. Ya, tidak akan pernah, Bu. Janjiku tulus. Aku memeluk ibu di tengah ruang tamu yang luas itu. Untuk pertama kalinya, kemewahan di sekelilingku tidak terasa dingin. Emas, marmer, dan saham-saham perusahaan tidak lagi menjadi penguasa hatiku. Semua itu kini hanyalah alat untuk memastikan bahwa wanita di pelukanku ini tidak akan pernah lagi merasa kedinginan atau sendirian. Dulu, aku mengira sukses adalah tentang membangun menara yang paling tinggi agar bisa melihat dunia dari atas. Namun hari ini aku belajar bahwa sukses yang sesungguhnya adalah memiliki tempat untuk pulang, di mana ada seseorang yang memanggil namamu dengan penuh kasih, bukan karena jabatanmu, tapi karena kau adalah darah dagingnya. Hujan mungkin akan turun lagi di Jakarta, badai mungkin akan kembali melanda. Namun kali ini, aku tidak takut, karena di balik pagar putih ini, di bawah naungan pohon mangga ini, aku telah menemukan kembali separuh jiwaku yang hilang. Aku telah pulang. Kami telah pulang.